Artinya kita yang harus punya sikap. Karena di dunia ini yang bisa dikontrol cuma satu, dirimu sendiri. Dah. Tapi saya ingin bertanya ke Mas Abrang. Ada beberapa kenyataan yang dialami, misalnya tadi sempat disebut overthinking gitu ya, overthinking atau mungkin stres. Ngalami sesuatu terus kita stres atau overthinking dan seterusnya. Kalau pas kita itu ngalami itu, betul-betul ngalami, gimana metodenya bendang cepet iso terurai dalam pikiran kita. Misalnya kira-kira gitu, biar nggak lama-lama banget kalau kita itu dalam keadaan stres tadi. Ngaten kira-kira Mas Abrang. Oke, coba saya respon ke. Ini nanti coba diskusi. Pertama, masalah itu tidak mudah untuk dicari penyebabnya. Itu yang paling susah. Ini bapak-bapak kalau disambati ibu itu kan biasanya nggak sabar. Wes itu apa tuh masalahnya? Antemi wae apa diobong wae omahe. Bapak-bapak nggak sabar. Padahal ibu-ibu itu juga belum tentu tahu masalahnya, tapi yang tahu resah hatinya. Pokoknya nggak enak loh ini. Makanya ceritanya banyak. A, B, C, D ini dalam rangka untuk mencari sumber masalahnya apa sih. Jadi bapak-bapak lebih sabar untuk ngadepin ibu-ibu. Karena wanita itu memang lebih cepat mendeteksi masalah daripada laki-laki. Wanita itu kalau naik mobil udah bingung. Ini bensinnya cukup enggak? Mobilnya sehat atau enggak? Bannya kempes atau enggak? Kapan terakhir dicek? Itu rewel. Kenapa? Karena memang sangat antisipasi terhadap masalah yang akan terjadi. Nek cah lanang wis gasruk wae, ketemu masalah tengah jalan ya dihadapi nanti. Gitu, itu memang perbedaan utamanya di situ. Tapi kemudian akan ada komunikasi untuk mengubah keresahan menjadi definisi masalah. Monir awalnya pasti keresahan tuh, Bu. Gak enak ini, kenapa sih? Gak jelas ya. Dan kita mengira masalahnya A, B, C, apa kira-kira masalahnya. Kalau masalahnya sudah jelas, kita kemudian masuk ke garis keputusan. Kalau ada masalah, tanyakan. Anda mau memecahkan atau tidak mau memecahkan? Kadang-kadang, masalahnya misalnya gini, tetanggaku naik masak, membuni tekan nomah. Itu masalah. Kadang-kadang, misalnya masalah. Pertanyaannya, mau dipecahkan atau tidak dipecahkan? Kalau tidak mau dipecahkan, hati kita harus siap akan menghadapi masalah itu terus-terusan. Berarti sudah bukan masalah, karena sudah diterima. Oke, misalnya, apa menah ya, misalnya masalahnya, budiku ki cerewet banget. Masalah misalnya, tapi nggak bisa dipecahkan, wis. Ya memang sifatnya seperti itu, oke. Biar nggak jadi overthinking, biar nggak jadi beban, oke. Ini masalah yang tidak bisa saya pecahkan. Saya memang tidak bisa memecahkan, artinya saya harus siap menghadapi itu seumur hidup. Artinya kalau ibu budemu cerewet sudah bukan lagi masuk hati, bukan masalah lagi. Ya can ngono kuwi, bude can ngono kuwi. Defaultnya gitu. Kalau di grup sering ngasih berita-berita sing hoax. Ada? Nggak bisa dipecahkan tuh itu? Masalahnya ada orang seperti itu. Oke. Pertama harus ditanyakan, masalahnya memang bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Kalau tidak bisa dipecahkan, kita harus siap menerima akan menghadapi masalah itu seumur hidup. Artinya itu bukan lagi masalah, karena hatinya sudah menerima. Itu kata Simbah, hati yang selesai. Hati yang selesai. Kadang-kadang gitu kok. Misalnya gini, ada di sini yang punya rematik kaki misalnya. Jalan udah pincang karena sudah umur. Saya sudah mulai kayak gitu karena sudah berumur juga. Ini nggak bisa dipecahkan ini. Ya udah, saya terima. Cari krek, cari apa namanya tongkat. Udah, saya terima kesalahannya. Oke. Tapi kalau bisa dipecahkan, kan tadi cabang pertama bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Kalau tidak bisa dipecahkan, ya udah diterima. Udah, bukan masalah. Kalau bisa dipecahkan, pertanyaan berikutnya mau memecahkan atau tidak mau memecahkan. Kadang-kadang ada loh, bisa memecahkan masalah bude cerewet, tapi kudu ngadepi bude. Bude, ojo cerewet loh. Kan kadang-kadang males tuh, aduh susah nih. Memang
nggak mau, udahlah, nggak usah, nggak mau. Artinya nggak mau memecahkan atau mau memecahkan. Kalau tidak mau memecahkan, siap-siap itu diterima seumur hidup. Dah. Tadi apa kuncinya? Bisa dan mau. Bisa memecahkan, terus mau memecahkan. Yang terakhir, mampu atau tidak dipecahkan. Nah, ini yang yang jadi pergolakan di sini. Mampu atau tidak? Karena kadang-kadang mampu atau tidak itu tidak mudah. Mampu kalau saya tambah usaha gini. Mampu kalau saya harus begini. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Kalau masalahnya bisa dipecahkan, mau memecahkan, mampu memecahkan, kita harus kemudian melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan. Agak kompleks sih ya. Tapi itu jadi rumus yang sederhana. Kalau kita ketemu masalah, bisa dipecahkan nggak? Oh bisa. Saya mau nggak? Bisa. Mau. Mampu nggak? Saya harus puasa nih. Untuk bisa memecahkan masalah beli motor, saya harus nabung dan puasa 3 bulan. Mampu nggak? Oh mampu. Ya udah, laksanakan. Jadi masalah itu jangan disimpan-simpan terus, segera diputuskan. Kalau tidak segera diputuskan, diterima sebagai kenyataan, atau kita melakukan aksi untuk memecahkan masalah itu justru akan menggerogoti diri kita sampai stres sendiri. Artinya harus segera dilewatkan cabang-cabang itu tadi. Oke, dah harus melakukan apa? Melakukan apa? Itu kita tidak akan punya kesempatan untuk overthinking. Kita akan secara metodologis jelas menghadapi masalah. Gak bisa dipecahkan, ya udah diterima seumur hidup. Kalau Jogja dulu misalnya Merapi, ini masalah untuk sekota ini. Tapi masalah ini bisa dipecahkan nggak? Masa ada yang bisa nutup Merapi? Nggak ada. Artinya masalah ini memang harus datang. Oke, ini masalah nggak bisa dipecahkan, kita harus antisipasi apa yang kita lakukan. Kemudian gotong royong, itu sebagai respon terhadap masalah bersama. Artinya tadi, kalau roda sedang di bawah, ada masalah, mesti kita lewatkan garis-garis itu. Masalahnya bisa dipecahkan atau tidak, mau memecahkan atau tidak, mampu memecahkan atau tidak. Kalau 3 itu terpenuhi, lakukan. Kalau ada yang 1 tidak terpenuhi, ikhlaskan. Dah, selesai gitu aja. Lakukan atau ikhlaskan. Makanya tadi belajar bersyukur itu sangat penting, karena itu melatih diri kita untuk bisa ikhlas terhadap apapun. Karena ikhlas nggak ikhlas, kalau kenyataan Anda dipaksa kok. Dipaksa menerima kenyataan kok. Yang membuat kenyataan sakit itu karena diri tidak ikhlas, tidak nerima. Kalau diri udah nerima, ya udah. Ini kenyataan Tuhan. Gitu Mas Helmi. Ya, terima kasih Mas Sabrang. Kak Doni, kalau kita pakai rumus Mas Sabrang tadi itu, janjane enak loh urip itu. Jelas gitu ya, ngadepi masalah ini kita lihat mungkin dipecahkan atau tidak. Kalau mungkin kita bisa atau tidak. Kalau bisa mau apa tidak dan seterusnya. Iya, betul. Asik gitu sebenarnya. Karena begini, kadang-kadang juga ada kejadian di mana orang itu overthinking dalam artian dia iki mikir ke koncone sedemikian mendalam, lebih dalam dari koncone mikir ke dhewe. Yang padahal dia itu kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah itu pernah saya tuh di Jakarta itu di Kenduri Cinta itu didatangin orang yang mikirin temennya begitu rupa. Seakan-akan beban dia. Yo apik empatine tapi kadang-kadang jadi kurang apik mergo dia kepikiran berlebihan gitu. Nah itu nek diterus-terusnya kan ketoke ya iso dadi ati sing loro. Iya. Gitu Kak Doni. Nah sekarang mungkin kita bareng-bareng membawakan, melantunkan Tombok Ati nggih. Siap? Monggo Bapak-bapak nggih. Kak Doni. Salah satu istri Kanjeng Nabi yang bernama Ummu Salamah itu nate ditangkleti sama sahabat yang lain. Sahabat ini kepo pengen tahu doa yang sering dibaca Kanjeng Nabi itu nopo. Kemudian Ummu Salamah menjelaskan bahwa doa yang sering dibaca Kanjeng Nabi itu antara lain adalah ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Hafal semua Mas Doni. Ini doa yang sangat berkaitan dengan soal hati. Kulub tadi itu hati, jamaknya kolbun. Doa ini mengisyaratkan bahwa Allah itu memang
tadi meletakkan kita dalam roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan apapun keadaannya, kita di bawah maupun kita di atas itu, Kanjeng Nabi memohon supaya kita tetap berada di dalam garis agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu kita ingat, dan dari sini saya ingin bertanya kepada Mas Sabrang sekali lagi. Kalau tadi itu kan fokusnya kita sebagai orang yang punya hati dan mungkin mengalami masalah atau punya problem yang harus diatasi. Tadi waktu kita survei ke ibu-ibu, ke teman-teman itu sebenarnya saya merasa bahwa pada umumnya beliau-beliau ini sudah relatif beres, Kak. Karena waktu kita tanya apa yang di bawah itu podo railing, berarti kan relatif aman. Tapi ada hal lain, misalnya walaupun kita tidak boleh mengaku-ngaku atau mengklaim, kalau kita itu sudah ibaratnya atine wis relatif waras, kadang-kadang kita itu berteman atau berada bersama orang sing urung patek waras. Kan begitu. Dan biasanya ini bisa masalah, sebuah kelompok itu kalau ada satu aja yang nggak waras, misalnya grup WA itu bisa mendadak sepi atau bubar grupnya itu. Nah, bagaimana kita, dilalah rodo waras Mas Sabrang, menghadapi sing rodo kurang waras? Nah, ini pertanyaan saya. Monggo Mas Sabrang, sambil dikunyah bisa dijawab. Sabar Mas. Oke, monggo. Cek, oke. Ini masalah yang tidak mudah. Karena siapa yang bisa ngomong waras? Karena jangan-jangan saya tidak waras, kan gitu. Nah, pertama kita harus, kita harus setuju. Standar kewarasan itu gimana sih? Kan gitu. Standar kewarasan biasanya itu namanya adalah norma, etika. Karena itu yang disetujui oleh sebuah komunal tertentu. Atau kalau mau lebih detail lagi, ada yang namanya hukum agama. Itu standar kewarasannya di situ. Itu salah satu tips juga. Misalnya salah satu contohnya gini. Anda punya teman berkumpul, satu sedang dimabuk cinta. Kira-kira waras enggak dia? Mesti opo-opo dadi ketok apik wis. Ora waras. Bahkan disakiti pun dia tidak bisa melihat kalau dia disakiti. Itu tidak waras. Gimana cara yang sekitarnya untuk ngasih tahu? Itu karena dikasih tahu juga pasti tidak bisa. Perlu teman-teman yang lain tahu standar kewarasan itu seperti apa. Dan kita sendiri juga perlu untuk selalu waspada, bersandar kepada kewarasan. Karena kewarasan kalau sendiri tidak bisa waras, itu harus pegangan sama sekitarnya. Aku waras rayo, ada yang salah nggak diriku? Nah itu dengerin. Ada kalimat gini, jangan bikin janji kalau lagi bahagia. Kalau sedang bahagia jangan bikin janji. Jangan marah jangan mengeluarkan sumpah serapah kalau lagi marah. Kenapa? Karena itu keadaan dua-duanya ketika kita tidak waras. Dan 100% itu, bukan 100% ya, banyak persen. Kalimat yang keluar pada situasi itu biasanya disesali. Karena ketika sudah waras, kita sehidup semati, tenan po. Itu karena lagi bahagia ngomongnya sehidup semati. Wong beda pilihan, mau ke warung mana aja ribut, mau sehidup semati. Ya, itu ketika bahagia, sama ketika sangat marah, itu jangan berbuat terlalu banyak, karena itu nanti disesali di belakang ketika tidak waras. Nah, menjaga kewarasan itu dengan memiliki lingkungan yang sehat. Lingkungannya gimana? Pertama, lihat. Menurut saya ini ya, pertama gini. Apakah dia pengen waras atau tidak? Kalau dia tidak pengen waras, artinya memang dia merasa bahwa itu kewarasan dia. Pahami dia sebagai, udah selesai, jangan jadiin masalah di hatimu. Oh, koyong ini, wis, orang ini kayak gini memang. Saya pernah, misalnya gini, Anda punya nggak temen yang ngutang tapi nggak pernah ngembaliin?
Wah, kalau udah mulai baik berarti mau ngutang nih. Udah mulai sering main ke rumah, mulai manis, mau ngutang nih. Dan dari pengalaman sekitarnya, yo nyalek yo, tapi maksudnya ngutang biasanya. Contohnya ini, ngutang. Kalau Anda sudah diutangi dan dia tidak mengembalikan lagi, Anda mau nggak ngutangin lagi? Nggak mau ya? Oke. Nagih yo raiso. Terus apakah dia berhenti jadi temanmu? Enggak, tetap jadi teman. Cuman jangan urusan utang piutang kan gitu. Karena kita tahu dia tidak waras di urusan itu. Artinya kita juga harus punya keseimbangan, menghargai manusia karena dia sedang tumbuh dengan Tuhannya, dengan dirinya. Karena ada loh manusia yang ditugaskan Tuhan untuk memberi cobaan kepada manusia yang lain. Ini konsep yang tidak mudah. Karena ada orang memang ngerepoti setengah mati. Tapi tugas dia di dunia adalah memberi kesempatan orang sekitarnya untuk bersabar pada dirinya. Loh, itu sebenar-benarnya benar. Ini kalau ada seorang tokoh yang mengatakan gini, carilah istri yang cerewet. Ngopo? Oh, karena kalau kamu bisa bertahan dan kemudian bahagia, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau kamu tidak bisa bahagia, kamu akan menjadi filosofer yang luar biasa. Dia jadi ahli filsafat. Karena rakyat ngadepi bojone. Tapi artinya dua-duanya hasilnya positif, betul tidak? Kalau kita bisa memanfaatkan, kadang-kadang ada orang gitu, memang dia bukan untuk waras, dia untuk memberi cobaan kepada manusia lain. Artinya kita harus bisa menggunakan orang ini dalam tanda petik ya, menggunakan orang ini untuk menumbuhkan diri kita. Jadi penting untuk mengetahui dia pengen waras atau tidak sih. Karena ada orang yang pengen waras tapi tidak tahu caranya gimana. Ada, misalnya jatuh cinta, aku kira pengen ini, tapi saya tidak bisa memalingkan mataku kepada wajahnya. Baru dengar suaranya udah deg-degan, aku nggak mau kayak gini. Ya, ada yang lagi, itu kan kasihan. Karena memang dia tidak mau pengennya waras tapi tidak mampu waras. Nah itu ditemenin terus menerus. Tapi kalau memang dia nggak merasa tidak ada masalah, ya wis, potret dia sebagai manusia yang memang dia pengen jadi manusia seperti apa. Karena kita tidak tahu Tuhan menciptakan manusia untuk tugas apa, untuk posisi apa. Dah. Di sini ada yang pernah makanannya dicolong sama kucing? Pernah dicolong kucing? Ada yang sakit hati sama kucingnya sampai tak cekel, tak bakar, tak beteti kucingnya. Sakit hatinya sampai ke dalam hati gitu, enggak ya? Apa yang kita lakukan? Menutupi makanan agar tidak dicuri oleh kucing. Karena kita tahu kalau kucing itu memang gaweane nyolong, gereh, kan gitu, mencuri. Udah, sama orang juga kayak gitu. Oke, perilakumu seperti itu, kalau pengen minta sehat ditolong, kita akan bersedia membantu dengan 100%. Tapi kalau dia memang tidak mau, oke, tutupi makananmu agar tidak terpengaruh oleh keburukan dia. Menurut saya seperti itu, jalan tengahnya Mas Helmi. Karena kita juga tidak melanggar. Karena kadang-kadang gini takutnya. Kita merasa lebih tahu daripada orang lain tentang orang lain tersebut. Bahkan kepada anak sendiri kita tidak tahu, betul nggak? Anak itu diciptakan, anak itu titipan dari Gusti Allah. Bukan kita yang bikin, kita dititipi, kita tidak tahu sifatnya seperti apa, kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi supporter dia sebisa-bisanya. Karena Tuhan menciptakan manusia pasti ada fungsinya. Dan yang tahu fungsi utamanya adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita yang harus punya sikap. Karena di dunia ini yang bisa dikontrol cuma satu, dirimu sendiri. Dah. Yang lain jangan berharap bisa dikontrol. Yang lain itu hubungannya dengan Tuhan sendiri. Kalau kecuali orang sudah minta tolong, artinya kita punya pintu untuk masuk ke dirinya. Kalau tidak, jangan merasa orang paling hebat di dunia. Kecuali ada nabi. Kalau ada nabi ya monggo, maksudnya gue tak sabdani gitu. Tapi setahu saya belum ada, nggak ada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi. Artinya mari kita belajar bareng-bareng menjadi manusia yang sebaik-baiknya.
sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Kita kan siswa di mata Tuhan semua. Yang bisa saling kerja kelompok agar PR kita masing-masing bagus nilainya di mata Tuhan. Ngoten Mas Helmi. Semoga. Siap, terima kasih Mas Abrang. Bahwa tadi beliau bicara tentang kewarasan dan jelas kita bisa mengambil satu hal. Bahwa waras atau tidak seseorang itu tidak terlihat atau tidak bisa kita lihat dari penampilannya. Oleh karena itu barangkali Kanjeng Nabi sampai menyampaikan innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak melihat bodi Anda, tidak melihat penampilan panjenengan, tetapi melihat hati dan amal panjenengan itu. Nah, lain waktu Kanjeng Nabi juga pernah didatangi seseorang. Orang ini sangat bersemangat bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kebaikan dan keburukan itu seperti apa toh? Gitu kan. Kanjeng Nabi lantas menyampaikan, istafti kolbak, mintalah fatwa atau mintalah pendapat kepada hati. Kebaikan adalah sesuatu yang Anda lakukan, yang kita lakukan, yang kaulo panjenengan sami lampai dan itu membuat hati tentram, tenang. Sementara hal yang buruk itu adalah apabila sesuatu itu dilakukan, itu membuat hati kita gelisah meskipun dibenar-benarkan oleh orang lain atau teman kita. Ini menurut Kanjeng Nabi, dan kalau tadi kita bicara tentang hati yang harus ditambani dan lain sebagainya, itu mungkin adalah hati yang sudah kena pengaruh pikiran yang tidak terbimbing atau nafsu yang tidak terkendali. Tetapi yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi ini barangkali adalah hati yang polos, hati yang murni, hati yang paling dalam. Istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hati. Dan karena itu Mas Abrang dan Leto itu punya lagu yang berjudul Fatwa Hati. Kiranya wajib dibawakan nggih. Nah, gitu loh. Monggo.